Ayo, ada 3 kontribusi kita untuk kemenangan. Masih ingat nggak? Hari ini? Lupa semuanya. Bagaimana menang katanya? Kontribusi kemenangan 2024 ada yang ingat belum? Ayo, ibu-ibu. Siapa nih? Apa? Kang? Yang pertama satu aja, biar bagi-bagi hadiahnya. Ada 3. Mengorbankan jiwa dan raga, Kang Denny, benar. Titip. Yang kedua apa? Yang pertama mengorbankan jiwa dan raga, harta dan sebagainya untuk kemenangan 2023, 24. Perpatahan kemenangan salah. Optimis kemenangan. Nah, kalah yang lain ya. Aduh. Satu lagi. Jangan yang lain. Samaan watoatan tapi samina watona. Ingat, kita hari untuk menang. Kalau kita belum menang, kalau besok-besok masih musuh-musuh kita yang menang, lawan-lawan kita yang menang, kalau yang incumbent Firaun masih jadi presiden lagi dan sebagainya, itu nikmati. Berarti kita belum 3 hal ini belum kita lakukan. Samaan watoatan, kekorbanan jiwa dan harta, dan optimis kemenangan 2020. Wakil KMS siapa? Wakil Ketua Majelis Syuro, saya nanya Majelis Syuro, wakilnya. Katanya wakil Ketua Majelis Syuro, kalau kenal. Nah, kita yang terbaik. Sohibul Imam. Nah, mereka ngomong ya. Jadi apa? Betul juga ada. Yang kemarin ngumumin calon presiden dari PKS Anies Baswedan. Calon PKS dari PKS adalah Anies Baswedan. Jelek ya? Pilih nggak jadi. Di kemarin dari Turki beliau menyebutkan untuk kita calon presiden kita. Dan alhamdulillah kita kompak ya. Ada yang calon Anies yang bukan Anies bukan calon presiden di sini. Ibu-ibu calon presiden kita siapa? Bapak, calon presiden kita siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan ya? Bukan Anies yang lain. Bukan. Jadi kita sepakat Anies Baswedan untuk capres kita. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan kita untuk menang 2024. Ya. Yang ketiga lagi, caleg di Curug untuk menang 2024 ada 3 orang. 1 Pak Imam. Ya. Pak Mumtaz. 3 Abu Sutrisno. 4 ada 4 ya. Jadi kan para caleg-caleg adalah ujung tombak untuk menang. Kang Denny, caleg-caleg untuk menang. Dan ini yang harus kita sama ke depan. Jangan sampai DPC sama calegnya nggak kompak. Jadi DPC sama calegnya nggak kompak, struktur dengan CAD-nya nggak kompak. Ada DPC lain gitu. DPC jalan sendiri, caleg jalan sendiri, caleg jalan sendiri. Kita harus kompak untuk menuju kemenangan. Jadi, walaupun ada 3, tapi kita bisa kompakkan jalan kita sehingga jalan kita sama. Dan sampai ada yang ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Itu 3 hal yang ingin saya ingatkan semuanya kita ke depan. Yang pertama, sekarang ini mungkin kita hari ini diuji oleh saudara kita yang terhormat Ustaz Indonesia yang telah hadir dari DPP untuk menyemangati kita semuanya. Ketua DPC yang telah memberikan kesempatan kita semua acara ini konsolidasi. Beliau juga dapat konsolidasi dari Dapil 6 misalnya nyontek juga. Lalu kita adakan jadi. Dan besok kita adakan konsolidasi antar CAD Kabupaten Tangerang. Dan insya Allah akan banyak konsolidasi. Mudah-mudahan ini bisa mengantar kita untuk kemenangan. Yang terakhir saya sampaikan bahwa kita ke depan untuk menuju kemenangan 2024 akan banyak kerikil-kerikil, akan banyak tantangan ibtilah atau ujian di tengah lapangan. 2023 tahun kita untuk menemui tantangan dan ujian tersebut. Jadi saya katakan tadi, musuh-musuh kita tidak akan diam. Mereka siang malam mikirin bagaimana caranya PKS gagal gitu. Bagaimana PKS nggak dapat 18%, bagaimana PKS tidak mencapai 2 digit. Siang malam pikirin. Harta dan jiwa mereka kerahkan untuk itu. Makanya kita harus mikirin juga. Kita siang malam nggak tidur juga harusnya. Panitia nggak tidur semalam. Tapi yang lain tidur. Panitia jam 2 ya, jam 1 jam 00 malah saya di sini. Nah itu berarti kita mereka panitia udah bekerja keras untuk membuat acara ini. Dan mudah-mudahan ini kita lakukan sehingga apa yang mereka lakukan kita juga sama melakukan sama. Mereka capek, kita capek. Sebaliknya kita capek, mereka juga capek gitu. Insya Allah inilah yang kita ini depan 2023 tahun ujian kita menuju 2024. Akan ada fitnah, ibtilah, benturan dan sebagainya.
Senam kita punya 7 titik di Binong, 17 di Curug. Mereka sudah ngikutin, mereka bikin senam juga kan. Mereka baru mulai, kita sudah jauh di depan. Nah, yakin begitu dengar ada yang bikin senam, mereka bikin senam, panik. Ada cerita, nggak usah panik. Kita sudah jauh di depan. Mereka baru mulai. Senam KSN atau senam apapun tidak mudah dilakukan kalau rutinitas per minggu. Ini kader-kader kita nih, kader-kader PKS yang setiap minggu, walaupun cuma nganterin son ke tempat TKP, itu kerjaan mereka rutin, ibu. Nih, ada yang kerjanya cuma nganterin son untuk senam di teras gereja. Itu menyepak tiap minggu, masalahnya bukan cuma sekali. Kalau sekali, ada partai lain cuma sekali senam, sebulan sekali sanggupnya. Untuk setiap minggu selama bertahun-tahun itu berat. Ada yang menyiapkan son, ada yang menyiapkan instrukturnya, ada yang menyiapkan minum dan sebagainya. Ini bukan pekerjaan ringan. Sehingga kita pekerjaan ringan tadi kita rutin itu akan terasa berat. Itulah kader PKS bisa melakukan itu. Jadi kita sudah jauh di depan, senam 7 titik tiap minggu, 17 titik tiap minggu, mereka baru mulai. Jangan panik ketika mereka ikutin. Mereka ikutin juga kerjaan kita ketika direct selling tahun 2019 kemarin. Kita direct selling door to door, Pak Otang dan sebagainya. Pak Otang 40 tetangga ya. Mereka lakukan juga. Bedanya kita bawa kopi sama permen, mereka bawa sembako. Jadi kita agak kalah. Jadi mereka datang ke door to door ke rumah, kita bawa kalender, bawa stiker, bawa kopi. Mereka bawa sembako satu paket. Mantap. Insya Allah nggak kalah. Mereka masih milik PKS. Kita tidak bakso tidak hanya setahun sekali atau menjelang pemilu, kita lakukan rutin. Dan soal inilah yang kita semuanya. Jadi tahun 2023 hati-hati akan banyak fitnah menimpa kita, terutama di medsos. Tadi kita punya 3 kemenangan, kita berkorban dengan harta dan jiwa. Yang kedua kita kepada pimpinan, sam'an wa ta'atan kepada pilkada. Fitnah-fitnah tentang kiada akan sampai kita 2023 ini. Bagaimana PKS mentaati, dan PKS mentaati para pimpinannya. Kami yakin isu-isu akan keluar menjelang besok. PKS bagaimana komitmen kita di medsos, di media, di media sosial maupun di media massa. PKS mana diisukan, PKS merapat ke ABCD-nya. Kita kadang-kadang terlalu cepat merespon, akhirnya salah gitu. Sehingga hati-hati di media itu banyak gimmick dan sebagainya, apapun bisa lakukan. Nggak semuanya betul dan tidak semuanya bersalah. Tapi pada kadang harus selektif menyaring semua informasi media dengan cerdas. Jangan terlalu cepat jempolnya share tanpa mengklarifikasi. Tadi ini yang akan di 2000 yang kita hadapi. Fitnah-fitnah terhadap PKS akan semakin besar. Isu-isu PKS para kiadanya akan dipitnah untuk melemahkan 2024. Ini tahun-tahun ini yang kita ujian kita. Mudah-mudahan kita tidak mudah diberikan berita-berita hoax lalu kita share. Saking semangatnya kader gitu, langsung cepat share gitu. Kadang-kadang jebakan-jebakan Batman di media juga harus kita hati-hati. Insya Allah dalam pemilu ini isu kita, kalau pemilunya sekarang atau besok insya Allah kita positif posisi kita. Tapi kalau 1 tahun lagi 2024 masih hati-hati, banyak jebakan-jebakan, trip yang akan terjadi bersama dengan kita. Mudah-mudahan ini akan kita hadapi, kita tidak lengah sedikit pun. Ini saya kenalkan, di sini ada 3 BCAD kita, Pak Imam Sucipto. Nah, hadir ya, kenal orangnya ya. Nah, ini caleg kita juga. Salam dulu maksud kita Kang Imam. Nah, yang kedua caleg kita Mumtaz. Nah, itu di sebelahnya udah. Kalau bisa Pak Imam bawa kursi ke sana, biar kita dapat berkah untuk caleg kita. Satu lagi Pak Agus Krisno. Belum hadir, izin ada besan katanya, mungkin terlambat. Insya Allah tiga caleg ini pertama kita diisukan juga, mungkin isu-isu di kader semuanya. Yang pertama kami diisukan Pak Rismanel, kok KKN gitu BCAD-nya, kok nyuruh mantu sendiri. Ini isu-isu yang harus kita bantah. Insya Allah prosesnya, ini mantu saya satu. Proses kami untuk jadi CAD itu bukan karena KKN juga. Kita sudah lakukan pemilihan ya. Di pemilihan ada 3 nama yang keluar, yaitu Pak Imam, Pak Mumtaz, yang kedua Agus. Ini 3. Ada yang ada Bu Dwi juga masuk. Tapi karena syaratnya perempuan, Bu Dwi kita naikkan tadinya ada, tapi kan perempuan cukup ya naik lagi Agus. Dan inilah 3-tiganya di kita, posisi kita gitu. Bukan KKN, memang pemilihan kita begitu. Hasil pemilihan. Insya Allah 3-tiganya sudah kita majukan. Yang kedua ada isu sebenarnya kok saya nggak dibantu, Imam dibantu gitu, dibikin kalender nggak, si Mumtaz bikin kalender nggak juga, Mumtaz bikin kalender sendiri, saya yang dibikinin, Imam betul kita bikinin.
Yang lain pun nggak kita bikin. Ibu saya udah ngeset di grup dapil 5. Saya tawarkan siapa yang mau bikin kalender kirim foto, nggak ada yang respon. Saya ragu ini orang mau tandem nggak dengan baris panel gitu. Tinggal yang kirim foto baru Agus kirim foto. Yang lain 7 caleg lain pada ngirimin fotonya untuk ditandem. Berarti nggak mau nih kita. Mungkin sudah ada yang perempuan, mungkin maunya sama yang perempuan gitu. Jadi saya nggak bikin semuanya. Kecuali yang minta akhirnya. Ada yang minta, Imam minta, yang yang siapa lagi, Amelia ya, Mak Melani minta gitu Pak bikinin. Kalau nggak minta saya diam, kan kita nggak bikinin. Di Sandi Bumi kita juga bantu, ada reses kami Sandi Bumi kemarin diadakan. Reses dengan dana 5 juta kita harus Sandi Bumi. Begitupun pembangunan tenda Sandi Bumi juga kita kasih gitu. Dan pembangunan masjidnya kita berikan, bukan nggak dibantu semua CAD, kita bantukan ketika mereka mengajukan kepada semuanya. Insya Allah CAD di dapil 5 akan saya tawarkan untuk bersama. Karena saya tidak saingan dengan mereka gitu, saya kan provinsi. Nah sebenarnya kalau mereka mau, sebenarnya kita ditawarkan apakah dengan kami atau dengan caleg lain nggak apa-apa misalnya. Sehingga kita juga paksakan, takutnya kalau paksakan partisipasi semua, khawatir caleg lain nggak mau, diambil partisipasi semua gitu. Akhirnya yang sudah kita pasangkan 8 orang untuk provinsi pada ngambek lagi. Semua caleg-caleg diambil partisipasi. Sehingga kita tawarkan siapa yang mau ke Bu Sophie silakan, yang ke partisipasi silakan, ke Jack silakan, atau ke caleg provinsi lain silakan. Kita berikan kebebasan kepada caleg-caleg untuk memberikan tandem-tandemnya. Jadi jangan dipitnah gitu partisipasinya. Enggak, kalau mereka tidak, saya mungkin nanti ke Panongan, kita undang juga Bu Sophie tampil di panggung kami, di reses kami gitu. Cukup Pak, kita hadirkan juga Bu Nurul, karena masalah. Siapapun yang ada di caleg di dapil tersebut kita hadirkan bersama-sama kami. Jadi insya Allah di PKS kita tidak akan masalah. Juga kita melakukan di PKS mungkin hanya Curug yang melakukan taurus kami ya, taurus amal pewarisan generasi. Kami sudah 2 tahun di DPRD Kabupaten, mudah-mudahan ada penggantinya yang muda-muda. Muda ya? Imam muda katanya maksudnya. Ini yang muda, Pak Agus juga muda gitu. Siap menggantikan kita untuk di DPRD Kabupaten. Nah ini kawasan. Kami juga di provinsi, yang provinsi udah 3 kali naik lagi ke pusat gitu, kita gantikan lagi. Mudah-mudahan inilah jalan kita untuk generasi kita ke depan, kita semakin mudah untuk mencapai kemenangan. Mudah-mudahan ini dipahami semua seluruh kader. Apapun nanti jadi pindah-pindah di antara kader dengan kiadanya, tolong dicek zaman dulu tuh tidak mudah untuk menyampaikan ini. Memang komunikasi dan sebagainya. Masalah iuran juga begitu. Kader isunya, Pak, DPD duitnya kemana aja gitu. Ini ibu sekalian, para kader bawah yang kami pahami, di DPD kami dana IWAI yang kita setorkan semua, DPC ini tolong ingat-ingat struktur, dana yang disetorkan itu kembali ke kas DPC 35%, ke kas KUPA 30%, DPD hanya pegang 30%, DPW 10%, 5%. Jadi selama tahun lalu kita pegang 50 juta per bulan dari IWAI. Sejak ada SK tersebut, DPD hanya pegang 15 juta ibu-ibu untuk kegiatan semua bidang-bidang DPD. Kemarin MKD Pak, bidang MPD mengadakan KDP, itu butuh dana 70 juta. Iuran kita per bulan yang 15 juta total semua kegiatan untuk operasional. Makanya pakai reses dewan kita pakai semuanya untuk nutupin gitu kegiatan tersebut. Kalau kita pakai hotel kemarin habis 70 sampai 80 juta untuk KDP. Konsepsi dasar partai itu makanya kita gunakan. Enggak semua dana di kami. Hanya 15. Lalu iuran dari dewan kemana? Iuran wajib anggota dewan itu digunakan untuk operasional di kantor, untuk kapalah para ustadz, dan untuk kegiatan listrik dan sebagainya yang ada di kantor, untuk biaya-biaya kantor habis di situ. Iuran kami berapa? Total yang diiurkan oleh di kami awalnya 12 juta, kemarin kita nego karena kebutuhan lagi sebagai Pak Elit dewannya, akhirnya ditawarkan 10 juta per bulan untuk dewan. Total 2 jutanya untuk praksi, 8 juta untuk DPD dan DPP. Itu yang digunakan untuk operasional tinggi kantor DPD. Itu cara kita mengelola dana. Hanya 2 dana sumber kita. Anggota dewan, hanya 2 sumber dana kita. Yang ketiga ada dana dari Kesbangpol, itu kita tabung untuk pemilu 2024. Untuk dana saksi tadi, saksi kita butuh hampir 9.000 lebih, hampir 10.000. Jadi saksi, ini jika kalau saksi 10.000 dikalikan 200.000 ya, atau 300 sekarang?
300 nggak mau 2010 lagi, kita kaliin aja, mungkin butuh 3M. Sehingga dana ini yang kita gunakan. Mudah-mudahan pada yang ada di bidang-bidang, kami juga dana kita 15 juta yang tadi ke 14 bidang yang ada kalau melakukan kegiatan BK, BPKK maupun bidang-bidang lain. Yang paling banyak adalah yang aktif adalah BPKK, BK, sama bidang pemuda atau kepanduan. Ini banyak. Besok kepanduan akan adakan gembala ya, atau apel siaga, itu butuh dana besar juga. Sehingga kami di DPD dan itu kami kelola IWAT dan IWAI. IWAI-nya 15 juta per bulan, lebih kurang 15 juta tahun bulan ini, karena tahunnya cuma 5 juta yang masuk. Tiketnya banyak gitu. Sehingga bendahara mungkin kontak dari mana sumber-sumbernya. Insya Allah ada kantong-kantong lain yang kita pakai, ya mungkin kantong dewan dengan prosesnya, kantong dewan lagi dengan sospernya atau dengan pembicara. Ini yang mungkin membantu kita. Mudah-mudahan ke depan ada paham, jangan dipitnah lagi kami DPD. Pak DPD duitnya banyak ya bisa kan. Jadi jangan dipitnah. Kok nggak kok kita bidang minta nggak dikasih gitu. Nggak dikasih, kita berbagi. Jadi dengan 15 juta tadi kita bagi 14 bidang yang meminta. Sehingga SPKK kami harapkan bidang-bidang di kecamatan ataupun DPC gunakan dana DPC sama dana upah dulu. Ada di situ, ada kas upah sama di DPC yang 60% total dari IWAI tadi ya, ada di situ semua. Jadi kalau bidang yang 14 bidang bolehlah ke DPD karena mereka bidang DPD. Tapi kalau tiap ke kecamatan silakan gunakan dana yang ada di kecamatan di grup upah. Curug termasuk upahnya yang bagus, banyak. Yang sekolah kita banyak ya. Makasih semuanya kader Curug. Ada kader yang lain banyak, kader kelapa 2, 104 kader kelapa 2, sekolahnya per bulan ke DPD hanya 2 juta sekian gitu. Dari kasar 8 juta. Nah, pertanyaan juga gitu, pertanyaan besar. Curug insya Allah di atas 7 juta per bulan ke DPD. Ini bagus. Lewat. Jadi ini harus kita mengadi. Dari kader-kader kita itu yang kita nama sama atau atas sampai mendengar mentaati dari ketika ada kebijakan DPP tanpa dibantah. Jangan sampai kader Curug ketika ada kebijakan dari DPP tentang keuangan mereka suruh gitu membahas kebijakan DPP gitu. Kok di store kok pakai 5.000 dan sebagainya, kok 50.000 ya. Jadi jangan dibahas, kebijakan tinggal dilaksanakan. Bukan untuk dibahas di level musyawarah DPC pada ini, nggak usah. Ketika ada SK DPP, SK Presiden, SK sebagainya langsung dilaksanakan tanpa dibahas. Mereka sudah bahas di atas, sudah panjang lebar. Jangan sampai DPC mengarahkan suruhnya DPP. Nah, level gitu. Kok ini nggak adil, ini nggak adil. Kami kan susah 50.000 gitu. Ya sampaikanlah ke upahnya. Saat kami 5.000 kami nggak kerja, tolong ditalangi sama upah. Upah nggak sanggup tolongin oleh dapil nggak sanggup DPD yang bayarin bu. Yang penting 50.000 bayar ke DPP. Itulah kader-kader bro. Jadi yang kita harapkan ada suruh kita saling memahami. Jangan setiap kebijakan DPP kita suruhkan, kita bantah, lalu suruh DPC lebih kuat gitu. Kami kan sudah menyampaikan keberatan kok nggak ada pembahasan. Kita bahas ini DPP udah ada SK-nya. SK DPP akan dibatalkan sampai ada dapat suruh lagi dengan DPP gitu. Dan sampai kita suruh karena kan langsung sampai ke DNI menyampaikan ke kami DPD, karena besok SK DPP berubah enggak. Mereka seperti BCAD sama juga BCAD yang kita keluarkan kemarin itu sudah asli suruh, SK sudah keluar. Jadi SK sudah keluar, jangan lagi dibantah. Memang belum ada nomornya, masih ABCD. Jadi baru abjad. Jadi nomor akan keluar kepada saatnya pendaftaran ke KPU. Jadi kemarin selama para BCAD ini yang 3 orang, silakan Anda jualan buri di masyarakat. Siapa nanti yang paling laku akan kita masukkan. Jadi kalau jualan burinya nggak laku kita ganti, boleh DPD ganti. Ini udah setahun jualan tapi nggak ada yang nyolek gitu. Atau nggak gerak juga selama setahun ini gitu ya, kita cari penggantinya. Jadi itu pada selama ini silakan para BCAD yang ada untuk memperkenalkan diri masyarakatnya, kerja semaksimal mungkin, nanti kita akan tentukan ke depannya. Mudah-mudahan itulah tanda-tanda kemenangan untuk menuju 2024. DPD Curug menang. Ausi pemenangan kita pada hari ini yaitu Al-Karim Ustadz Haji Abdul Muiz Hadi MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut dengan takbir. Jamnya itu organisasi.
organisasi lain. Tapi Jamiah lebih pada organisasi yang sifatnya struktural, ada ADRT, ada program, ada kegiatan, ada jabatan-jabatan tertentu, ada hak dan kewajiban. Tapi diikat dengan ikatan hanya organisasi, belum tentu hatinya ngumpul. Karenanya seringkali organisasi itu buah. Kenapa? Ketidakcocokan, ketidakpuasan, ketidak tercapainya target-target pribadi, akhirnya dia pindah organisasi lain, pindah partai lain, pindah ormas lain, atau buat partai baru. Atau mengasingkan diri sudah nggak terlibat, karena itu Jamiah organisasi. Secara struktur, secara organisasi, secara anggota saling kenal, dan situ ada program, ada agenda, ada aksi, ada tujuan, tapi rupiah. Itulah yang membedakan jamaah. Kita jamaah bukannya sekedar jamiah. Hati ini sangat penting. Ya, nama mukminun ikhwan. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling berbagi. Itu ukhuwah. Walazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang ikatan atau fondasi berpijaknya jamaah organisasi ini adalah akidah iman. Jadi iman. Perjuangan kita adalah perjuangan ideologis, bukan perjuangan pragmatis. Nah, iman itu harus dibuktikan dengan apa? Saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi, saling peduli, dan pada puncaknya adalah ihsan, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya, walaupun dia sendiri membutuhkan. Dan ini yang harus kita jadikan pegangan, jadikan pijakan dalam kita berorganisasi. Kalau ini sudah selesai, insya Allah ada masalah apapun yang kita akan hadapi bisa kita atasi. Tapi kalau masalah ini bermasalah, ya hal ini, pondasi ini bermasalah, akan berantakan. Ikhwan apabila para anggota, para kader di DPC Curug, ya, alhamdulillah kita hadir pada siang, pagi mulai siang ini untuk konsolidasi. Ya, konsolidasi kita sebenarnya setiap saat. Paling tidak ketika kita memanjatkan doa di pagi dan hari ini sudah lakukan konsolidasi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi qulub qad itamat ala mahabbati wa taqat ala ta'ati wa tawahadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syariati. Wa zikillahumma rabbika wa dimuddaha wa dia subhanahu wa ta'ala mulika wa zikra ayahku wa sallallahu alaihi wa dik wa jami' tawakkuli alik wa hiya min ma'rifati wa min ala syahadati bisabil. Innaka ni'mal maula wa ni'mal. Itu konsolidasi yang luar biasa dahsyat. An-hazil qulub, hati sebelum fisik. Kalaupun fisik kita ketemu, bukan berarti nggak perlu datang ke sini. Ada undangan dari DPC suruh hadir ke sini. Katanya yang penting hatinya.
nggak perlu datang ke sini, bukan itu maksudnya. Ya. Kalau hati doang hantu. Engkau maha tahu. Kalau hati-hati ini bersatu berhimpun. Bertemu untuk apa? Untuk apa? Bertemu apa? Berhimpun apa? Untuk cinta. Cinta Allah, taat pada Allah, membela dakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memperkokoh, meminta kepada Allah agar hati ini nyatu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk dalam kategori hadis dalam Sahih Bukhari. Nanti pada hari kiamat ada satu rombongan di mana masuk surga pada gelombang pertama, tanpa hisab, tanpa apapun, langsung masuk surga dengan segala fasilitas yang sangat istimewa. Siapa mereka? Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka adalah satu, semuanya nggak ada yang berbeda. Kalau dalam bahasa organisasi kita ada widatul ghaya, tujuan orientasi sama. Ada widatul jamaah, organisasi sama. Ada widatul minhaj, metodologinya sama. Ada widatul fikroh, konsepnya sama. Ada widatul qiyadah, pimpinannya sama. Nyatu itu semua. Itulah yang menjadi istimewa. Ada satu kumpulan, satu kelompok orang-orang yang beriman masuk surga tanpa hisab pada gelombang pertama. Qulubuhum qalbun wahid, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada friksi, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tidak ada gap, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di antara mereka. Dan ini yang nikmat yang luar biasa. Bukan hanya kita berorganisasi, ada struktur, ada ADRT, ada visi misi, ada, kalau dalam bahasa organisasi ada lensa, ada program, ada agenda, ada aksi, ada target-target, itu penting semua. Tapi kalau hati kita berbeda-beda, itu nggak ada artinya. Modal kita ini. Nah. Oleh karenanya, Iwan apabila ketika kita ingin menang, ya harus kita memiliki modal-modal dasar itu. Kalau kita ingin untung, nggak ada modalnya, dari mana kita mendapat untung? Modal utama dalam perjuangan ini, dalam dakwah ini, dalam partai ini adalah dalam bahasa organisasi apa? Solid, kompak, akur, tidak ada friksi, tidak ada gap, tidak ada persisian, tidak ada konflik di dalamnya. Satu, dalam bahasa surat Al-Fatah ayat 29 itu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan mahum fi wujuhihim min asari sujud. Solid itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Yang pertama, pastikan soliditas struktural, organisasinya solid. Dengan apa? Satu, kepemimpinan. Makanya Muhammadur Rasulullah, pemimpin itu satu. Di depan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah.
pemimpin terdepan yang harus diikuti. Kalau lebih dari satu, arahannya berbeda-beda, ya, kebijakannya berbeda-beda akan bermasalah nanti. Yang paling sederhananya kita sholat berjamaah, kalau imamnya 2 gimana? Nah, harus satu imam baru akan sah sholat berjamaah diimami oleh satu orang. Kalau bahasa negara itu lebih tegas lagi. Kalau bahasa negara, apabila ada seorang pemimpin yang sudah diangkat sah melalui aturan undang-undang yang telah ditetapkan dalam bahasa politik Islam itu ada baiat, beli baiat atau imam. Kemudian datang imam yang baru mengklaim bahwa dia sebagai pemimpin ingin mengganggu soliditas. Itu dalam bahasa hadis riwayat Imam Muslim apa? Bahasanya faqtulhu, bunuh dia. Nggak boleh ada dualisme kepemimpinan, hanya satu. Harus ditaati, harus dipatuhi selama tidak maksiat. Apa yang dimaksud dengan maksiat? Maksiat dengan dalil qat'i. Artinya tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa perbuatan ini, kegiatan ini, ya, maksiat karena dalilnya qat'i. Itu yang nggak boleh ditaati. Tapi kalau maksiat dalam pengertian dalilnya adalah zonni, ada perbedaan pendapat. Misalnya paling sederhana gitu, kita memilih berpartai, berarti ikut demokrasi. Ada sebagian orang yang mengatakan demokrasi itu haram. Ada yang gitu kan? Nah, demokrasi itu apa istilahnya syirik, togut, macam-macam. Kan itu bukan dalil qat'i, tafsiran masing-masing, pandangan yang berbeda-beda. Kita memilih demokrasi dalam arti yang positifnya. Ada kebebasan untuk berorganisasi, ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ada peluang untuk memperbaiki negara dan seterusnya melalui sistem demokrasi ini.